Gerombolan penculik yang bertugas menculik Maijen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman berkekuatan 2 regu. Regu 1 dipimpin oleh Serka Sulaiman dan regu 2 dipimpin oleh Serda Sukiman. Mereka berangkat dari basis Lubang Buaya kurang lebih pukul 3:30 tanggal 1 Oktober 1965. Komandan pasukan Pasopati Letkol Arif ikut dalam rombongan ini. Pada malam itu Maijen Suprapto masih belum tidur karena sakit gigi dan badannya agak meriang. Ketika Pratu Buang membuka pintu pagar, Maijen Suprapto menanyakan siapa mereka. Dijawab bahwa mereka anggota-anggota Cakrabirawa. Maijen Suprapto dan istrinya tidak menaruh curiga. Kemudian Maijen Suprapto keluar dari kamarnya dan ketika membuka pintu ruang depan, di teras sudah menunggu beberapa orang anggota Cakrabirawa. Serka Sulaiman berkata bahwa Jenderal Suprapto diperintahkan segera menghadap Presiden. Maijen Suprapto pun menyanggupi akan segera berangkat, tetapi akan ganti pakaian terlebih dahulu. Namun para penculik tidak mengizinkannya. Ia ditodong dan dipaksa keluar. Beberapa orang memegang tangan Maijen Suprapto dan memaksanya naik ke atas salah satu truk yang tersedia. Kemudian pasukan penculik kembali ke Lubang Buaya dengan membawa Maijen Suprapto. Tak sempat muncul dialog antara Bapak Suprapto dan Ibu maupun kami anak-anaknya. Namun ini tak mengurangi keyakinan dalam hati anggota keluarga saat itu bahwa Bapak hanya sedang menghadapi urusan yang resmi dan menghadap Presiden Soekarno di istana sesuai panggilan. Kendati panggilan kali ini itu aneh bukan main karena Bapak tidak mengenakan seragam dinas resmi. Demikian pula dari cara maupun momennya yang tidak tepat. Kami juga tak curiga sedikit pun bahwa keganjilan seperti ini akan bermuara pada sebuah tragedi. Kami melihat Bapak keluar dari kamar dengan kemeja piyama, kemudian berjalan menuju halaman. Kami mendengar pasukan Cakra itu sempat memberi hormat ke arah Bapak sebelum membawanya pergi. Tak sedikit pun kekerasan mereka tunjukkan kepada Bapak. Dari sejak pintu dibuka sampai saat bayang-bayang Bapak lenyap dari pandangan, semua hal terkesan berjalan alamiah, kecuali sebelumnya seorang prajurit berseragam Cakrabirawa berusaha merusak telepon yang terpasang di ruang tengah. Penculikan itu benar-benar berlangsung cepat dan berhasil. Segenap anggota keluarga mengantar kepergian Bapak dengan pikiran bingung dan berusaha mencari kontak dengan Jenderal S. Parman yang rumahnya terletak di Jalan Serang, berseberangan dengan Jalan Besuki Menteng. Pasukan penculik itu berangkat terburu-buru dan rupanya baru diketahui belakangan bahwa sebelumnya mereka telah salah alamat ke rumah lain, yaitu ke stasiun radio swasta Niaga atau 2 rumah dari rumah kami. Pasukan Cakrabirawa akhirnya menemukan rumah Jenderal Suprapto dari informasi seseorang yang berada di sekitar stasiun radio tersebut, karena di rumah kami tidak pernah ada penjagaan militer.